We're going to have chapter 6 today. Jadi hari ini kita punya chapter 6 ya, teman-teman. Dan di chapter 6 kita nanti akan belajar mengenai kelas kata baru, namanya adalah adjektif atau kata sifat. Tapi sebelumnya kita review dulu sedikit ya, materi sebelum-sebelumnya supaya teman-teman bisa menemukan sambungannya seperti itu. Jadi dari hari pertama sampai hari kelima kita sudah belajar atau kenalan sedikit mengenai sentencing ya, teman-teman. Yang mana sentencing atau apa namanya, caranya membuat kalimat itu adalah tahap pertama yang perlu teman-teman praktekkan atau kuasai ya untuk mengerjakan soal structure TOEFL. Jadi prinsipnya kalimat atau sentence itu harus punya subjek dan predikat ya, teman-teman. Dan subjek predikat itu di kalimat tidak hanya kadang tidak hanya satu, bisa muncul lebih dari satu kali. Nah, tapi kalau misalkan ada subjek predikat muncul lebih dari satu, maka teman-teman butuh yang namanya conjunction, ya teman-teman. Tapi kalau cuma satu subjek predikat di kalimat, jangan dimasukkan conjunction. Jadi conjunction itu bisa dimasukkan ke kalimat ketika nanti kalimatnya ketika utuh itu memiliki lebih dari satu subjek predikat seperti itu. Kemudian ketika teman-teman mencari subjek predikat di soal, tiba-tiba menemukan penanda inversi ya. Jadi penanda inversi itu ada 6. Yang pertama adalah there yang pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian keterangan tempat yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Keterangan yang maknanya negatif yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada perbandingannya setelahnya more than itu boleh diinversi, boleh tidak. Kemudian ada verb ing dan verb 3 yang dia agak panjang, teman-teman. Kemudian dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Dan yang terakhir adalah di kasus pengandaian atau kalimat conditional sentence. Yang mana nanti ketika if atau conjunction-nya itu dihapus, maka akan diganti dengan auxiliary, seperti itu. Jadi nanti sebelumnya subjeknya akan ada auxiliary. Nah, kalau teman-teman menemukan salah satu dari 6 penanda inversi ini, jadi setelahnya bukan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek, seperti itu. Nah, selain inversi ada juga bentuk kalimat yang unik lagi ya, teman-teman, namanya double komparatif. Caranya kita bilang semakin A, semakin B. Jadi untuk bilang semakin, itu kita bilangnya adalah the more, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai phrasing yang pertama, teman-teman. Jadi sentencing kita sudah selesai. Nah, tapi mungkin kita sebelum ke phrasing pertama, ada yang mau dipertanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya teman-teman, atau nanti ketika ada pertanyaan teman-teman langsung unmute saja, oke? Jadi di hari ke-6 ini kita akan belajar mengenai phrasing yang pertama, yaitu penggunaan kelas kata adjektif atau kata sifat, teman-teman. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai sentencing atau caranya membuat sentence atau kalimat, ya. Nah, kalau phrasing itu adalah caranya membuat phrase. Nah, phrase itu apa? Phrase itu pengertiannya adalah gabungan kata ya teman-teman yang menempati satu posisi kalimat. Maksudnya posisi kalimat itu kalau nggak subjek ya predikat, kalau nggak gitu objek ataupun keterangan. Jadi SPOK ya teman-teman. Nah kalau misalkan di posisi SPOK tadi ada lebih dari satu suku kata, sorry bukan suku kata ya, tapi ada lebih dari satu kata. Nah, maka berarti di situ namanya adalah frase. Atau contohnya misal saya punya kalau punya kalimat seperti ini, teman-teman, dan kita mau pecah ya subjek, predikat, objek, keterangannya atau SPOK-nya. Nah, nanti akan jadinya seperti ini ya. Jadi subjeknya adalah I, artinya saya, predikatnya adalah saw, artinya melihat, objeknya adalah a man, artinya seorang pria. Keterangannya ada dua, keterangan tempat on that bench, artinya di atas bangku itu, sama keterangan waktu yaitu last night, artinya tadi malam. Nah, tadi kalau kita balik ke pengertian frasa adalah gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Jadi kalau misalkan cuma satu kata itu bukan frase, teman-teman. Oke, contohnya yang subjek sama predikatnya di situ, itu bukan frase karena hanya satu kata semuanya di satu posisi kalimat. Tapi kalau teman-teman lihat objeknya ya, di situ ada dua kata yaitu a sama man, teman-teman. Jadi man inilah yang disebut dengan frase. Jadi ada lebih dari satu kata, misalnya di sini dua kata ya, menempati satu posisi kalimat, misalnya di sini sebagai objek. Nah, inilah yang disebut dengan frase. Nah, sebenarnya yang bisa jadi objek itu sama kayak subjek, teman-teman. Kalau nggak kata benda, ya kata ganti. Nah, di sini dia menggunakan kata benda. Nah, kata benda, entah dia di subjek, entah dia di objek, itu bisa dijelaskan dengan
teman-temannya dan teman-temannya ya, namanya adalah kata sifat yang hari ini kita akan pelajari. Oke. Nah, kemudian di keterangan tempat tadi juga itu frase, teman-teman. Jadi keterangan tempatnya terdiri dari 3 kata, on, that, sama bench. Posisinya satu, cuma sebagai keterangan tempat seperti itu. Keterangan waktunya juga sama, itulah yang disebut dengan frase, last night. Seperti itu, karena ada lebih dari satu kata menempati satu posisi kalimat, seperti itu. Nah, untuk frase yang pertama atau gabungan kata yang pertama, kita akan belajar mengenai kata sifat atau adjektif, ya. Nah, adjektif atau kata sifat itu fungsinya cuma satu, teman-teman, yaitu menjelaskan kata benda. Atau sifat itu yang punya cuma satu, yaitu benda. Yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Jadi fungsinya adjektif atau kata sifat ya menjelaskan noun atau menjelaskan kata benda. Contoh nih, misalkan di situ saya punya punya frase rumah yang besar itu misalnya. Ya, rumah yang besar itu. Nah, contohnya. Nah, itu kan gabungan kata seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, teman-teman, ketika kata sifat ini menjelaskan kata benda dan dia ketemu langsung, tempatnya dibalik. Jadi kata sifatnya dulu, selesaikan kata sifatnya, baru bendanya di terakhir. Jadi sifat dulu baru benda. Oke. Jadi kalau kata sifat sama kata benda ketemu, dibalik ya, teman-teman. Nah, contohnya tadi ya, rumah yang besar itu, maka mengartikannya atau mentranslate-nya itu dari kata itunya dulu. Jadinya that big house, rumah yang besar itu, jadi dibalik ngartikannya juga kalau ke Indonesia ya, dari Inggris ke Indonesia. Seperti itu. Oke. Nah, sayangnya adjektif atau kata sifat itu dibagi ke dalam 3 kategori, teman-teman. Oke, dan ini sesuai pemakaiannya masing-masing dan sesuai urutannya. Jadi adjektif kalau ada determiner ya determiner dulu, kemudian kalau setelahnya ada deskriptif ya setelahnya determiner ya. Jadi determiner dulu baru deskriptif. Kemudian ada juga setelahnya yang namanya noun adjunct. Nah, ini hanya nama ya, tapi teman-teman yang penting paham maksudnya. Nah, determiner itu adalah jenis kata sifat yang dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Jadi dia hanya bisa menjelaskan kata benda, teman-teman. Alias selalu butuh, maksudnya selalu butuh kata benda setelahnya, selalu nempel dengan kata benda. Dia nggak bisa lepas sendiri seperti itu. Oke. Contohnya untuk determiner ini yang pertama adalah, oh ya sebelum kita ke jenis-jenis determiner, saya mau menjelaskan dulu kenapa kok dinamai determiner, teman-teman. Nah, determiner itu kata dasarnya adalah determine, artinya adalah menentukan. Nah, jenis kata sifat ini nanti juga menentukan bentuk kata bendanya ya. Jadi contohnya yang pertama ada menentukan jelas atau tidak bendanya nanti. Maksudnya yang kita ajak omong itu orangnya paham atau tidak, bendanya yang mana, seperti itu. Nah, nanti kalau bendanya jelas, orang yang kita ajak omong itu paham bendanya yang mana, kata bendanya kita tambahkan the sebelumnya, teman-teman. Tapi kalau misalkan bendanya belum jelas, ya, kita pakainya adalah atau an, seperti itu. Oke. Dan ada batasan, teman-teman. Batasannya gini, kalau the nggak terbatas. The itu boleh ditambahi kata benda apapun setelahnya, ya, kata benda. Kecuali nama, kalau nama nggak boleh ditambahkan the. Saya nggak boleh bilang the Priski misalkan, atau misalnya the Wawan nggak bisa. Oke, tapi selain nama, kata benda itu bisa ditambahkan the, apapun bentuknya ya teman-teman. Tapi kalau sama an, itu tidak bisa semua kata benda, jadi bendanya nanti harus tunggal. Oke, dan kata bendanya itu harus bisa dihitung. Jadi kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya satu. Oke teman-teman. Seperti itu. Jadi misalkan kalau kata bendanya nggak bisa dihitung, itu tidak bisa kita tambahkan atau an. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada jauh atau tidaknya, atau jauh atau dekatnya bendanya itu. Oke, kalau jauh dari yang ngomong atau dari kita ya, kita bilangnya itu. Kalau dekat dengan yang ngomong ya bilangnya ini. Contohnya lampu misalnya. Lampu itu, nah kan berarti lampunya jauh dari saya kalau saya bilang lampu itu. Tapi kalau misalkan lampu ini, nah berarti dekat dari saya, teman-teman. Nah, untuk jauh dekatnya itu kata sifat kita pakainya adalah that. Kalau enggak gitu those. Bedanya kalau that nanti bendanya tunggal, those itu nanti bendanya jamak. Ya, teman-teman. Kemudian kalau dekat tadi ini tuh ada dua. Kalau enggak this, ya this. Nah, ini tulisan sama bacaannya memang beda, teman-teman. Intinya adalah kalau this yang pakai i ya, itu nanti diikuti kata benda tunggal. Contohnya adalah this car.
Seperti itu. Tapi kalau misalkan yang these menggunakan tulisannya, nah itu kata bendanya harus jamak. Jadinya these cars, misalnya seperti itu. Mobil-mobil ini, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah menentukan punyanya siapa bendanya. Jadi kepemilikan. Atau istilahnya di grammar itu adalah possessive adjective ya teman-teman. Atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan, seperti itu. Contohnya punyaku, misalnya mobilku itu my car. Jadi my itu adalah kata sifat jenis ini. Mobilmu, your car. Mobil mereka, their car. Kalau banyak berarti mobilnya ya, their cars misalnya. Jadi tergantung kalau mobilnya satu punyanya banyak ya their car. Kalau mobilnya masing-masing, tapi kita mau bilang mobil-mobilnya mereka ya their cars. Seperti itu. Kemudian mobil kita misalnya our car. Mobilnya dia perempuan, her car. Mobilnya dia laki-laki, his car. Mobilnya dia yang nggak tahu cewek cowoknya ya, itu pakainya its car, seperti itu. Kemudian kata benda juga bisa teman-teman dibuat menjadi kepemilikan, kelas katanya juga kata sifat ya. Yaitu caranya kita tambahkan tanda petik sama s. Misalnya kalau saya Priski, untuk bilang misalnya mobilnya Priski ya kita bilangnya Priski's car, seperti itu. Nah, kemudian determiner ada lagi yang berikutnya yaitu determiner numeral yang menunjukkan urutan ya, karena numeral itu ada dua fungsi, teman-teman. Yang pertama numeral atau angka yang menunjukkan urutan bendanya itu yang keberapa. Contoh adalah yang pertama itu the first, yang kedua second, yang ketiga third, yang berikutnya. Nah, nggak harus angka. Misalkan yang pokoknya menunjukkan urutan itu tempatnya di sini. Dia adalah kata sifat yang menunjukkan urutan, seperti itu aja ya. Kemudian ada juga angka atau numeral, tapi bukan menunjukkan urutan, tapi menunjukkan jumlah bendanya, ya teman-teman. Misalkan satu mobil itu one car. Nah di sini nanti menentukan jumlah bendanya harus tunggal atau jamak, teman-teman. Kalau pakai one ya bendanya harus tunggal. Kalau misalkan pakai two dan seterusnya, itu pasti jamak. Jadi misalkan dua mobil itu ya two cars. Tiga mobil, three cars. Banyak mobil, many cars. Tidak ada satupun mobil, no car. Jadi no itu juga termasuk sini ya teman-teman. No itu artinya sama dengan zero. Dia adalah menunjukkan jumlah bendanya. Oke, jadi dia juga termasuk adjektif, artinya tak satupun atau sama dengan zero. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir untuk determiner ya, itu caranya kita bilang yang lainnya. Oke, nah untuk bilang yang lainnya itu kita bisa pakai other. Tapi other itu teman-temannya banyak, teman-teman. Oke, jadi ada other, another, the other, the other. Semuanya sama artinya yang lain. Cuman ada beda penggunaan. Bedanya adalah other itu harus diikuti kata benda jamak. Ya, teman-teman, saya ulangi lagi. Other itu kalau dia maksudnya other itu harus diikuti kata benda jamak atau plural. Atau kata benda yang nggak bisa dihitung juga bisa, pakainya other ya teman-teman. Contohnya information. Information itu nggak bisa dihitung teman-teman. Oke, maka untuk bilang informasi yang lain ya other information. Nggak boleh kita tambahkan an ke kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi nggak bisa kita bilang another information seperti itu. Kemudian another itu diikuti kata benda tunggal yang bisa dihitung ya, namanya aja tunggal, pasti dia bisa dihitung. Kalau yang nggak bisa dihitung ya nggak bisa kita bilang tunggal atau jamak ya, karena dia memang tak hingga seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya ada the other. Nah kalau the other ini ada dua teman-teman. The other itu boleh diikuti plural, boleh juga diikuti singular. Oke, karena seperti kayak the tadi, the itu boleh diikuti kata benda jenis apapun. Jadi boleh tunggal, boleh jamak, boleh kata benda yang manusia, boleh juga kata benda yang selain manusia, seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis determiner ya, teman-teman. Dan determiner itu hati-hati, di situ ada yang saya kotakin oranye, yaitu yang dari jelas tidaknya bendanya nanti, jauh dekatnya, dan milik siapa. Ini saya kasih tanda oranye. Kenapa? Karena ada penggunaan khususnya, teman-teman. Jadi untuk satu kata benda, kita hanya bisa milih salah satu saja dari dalam kotak oranye ini. Oke, jadi kalau sudah ada the, jangan dimasukkan this misalnya. Misalkan this car nggak enak, atau this the car itu juga nggak enak. Oke, jadi kalau dalam satu frase atau satu posisi kalimat ya, untuk menjelaskan kata benda,
Kita hanya bisa pilih salah satu determiner ini aja. Seperti itu. Kemudian kalau mau ditambahkan determiner yang dari kotak putih nggak apa-apa. Oke, tapi yang kalau dari dalam kotak oranye itu kita hanya bisa pilih satu saja. Seperti itu. Kemudian jenis kata sifat yang berikutnya ya teman-teman, namanya adalah deskriptif. Jadi yang mendeskripsikan bendanya itu. Bagaimana sih bendanya itu? Seperti itu. Oke, contohnya cantik teman-teman. Nah, gadis yang cantik. Nah, itu cantik itu menjelaskan kata bendanya seperti itu, mendeskripsikan ya. Rumah yang mahal. Nah, mahal itu menjelaskan kata benda rumah. Nah, itu bagaimana rumahnya, bagaimana gadisnya seperti itu. Oke. Nah, itu adalah jenis adjektif yang kedua, namanya deskriptif atau epitet. Bedanya dengan determiner, kalau determiner tadi selalu harus ada kata benda setelahnya. Tapi kalau deskriptif ini, teman-teman, atau jenis kata sifat yang kedua ini, tidak dengan kata benda pun boleh. Jadi boleh dengan kata benda, boleh juga tanpa kata benda. Seperti itu. Contohnya beautiful tadi. Di dalam kalimat beautiful itu bisa berdiri sendiri. Contohnya, you are beautiful. Titik. Jadi setelah beautiful nggak ada kata apapun lagi. Oke, tapi beautiful juga bisa ditambahi kata benda setelahnya atau menjelaskan kata benda setelahnya. Misalnya, you are a beautiful teacher. Misalkan, kamu adalah seorang guru yang cantik. Nah, setelah kata beautiful tadi ada kata teacher, seperti itu. Nah, itu adalah beautiful itu jenis kata sifat yang ini, teman-teman, yang jenis kedua ini. Oke, jadi bisa dengan kata benda setelahnya ataupun juga bisa berdiri sendiri, seperti itu, tanpa kata benda. Nah, untuk jenis deskriptif ini, kalau teman-teman menemukan ada lebih dari satu, itu ada urutannya, teman-teman ya. Jadi dikategorikan menjadi 8 sesuai urutannya. Sebenarnya gampangnya adalah mengingatnya urutan ini dari yang terumum, ya, informasi atau bendanya itu sifatnya yang dari yang paling luas, ya teman-teman, sampai ke yang paling sempit atau yang informasi yang paling spesifik mengenai benda itu. Contoh yang pertama tuh ada epic, artinya luar biasa. Expensive, mahal. Famous, terkenal. Kind, baik hati. Nah, ini masuk ke dalam quality atau karakter bendanya. Jadi bagaimana sih bendanya itu secara umum, secara garis besar. Kemudian yang kedua itu ada ukuran. Jadi udah mulai ke fisiknya. Jadi ukurannya, penampilannya bagaimana. Oke, seberapa besar seperti itu. Contohnya di situ ada gigantic, artinya sangat besar gitu ya. Ada large, itu besar. Tiny, sangat kecil. Microscopic, ya mikroskopis, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Intinya dia juga ukuran ya teman-teman. Intinya ukuran masuk kategori kedua. Kemudian yang ketiga ada umur sama suhu. Nah, umur sama suhu ini saya masukkan ke nomor 3 dua-duanya karena boleh dibolak-balik teman-teman. Jadi kalau mau kita masukkan informasi mengenai umur dan suhu, boleh suhu dulu baru umur, boleh dulu umur dulu baru suhu. Seperti itu. Nah, contohnya umur itu ada archaic sama ancient, artinya sama-sama kuno atau ya kuno atau tua seperti itu ya. Untuk benda ya, teman selain manusia maksudnya. Kalau untuk manusia ya kita pakainya old misalkan atau young seperti itu dan seterusnya yang artinya sama. Kemudian untuk contoh temperatur atau suhu yaitu hot, panas, cold, dingin. Misalkan hangat ya warm, sejuk itu cool. Pokoknya yang termasuk ke dalam suhu ya masuk ke nomor 3 ini ya, teman-teman. Kemudian yang keempat ada, nah ini ada burning, fascinating, sama excited, confused. Nah ini adalah verb ing dan verb 3 yang dia berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nah dia bisa berfungsi sebagai adjektif teman-teman. Namanya adalah partikel. Participle. Nah yang kita pelajari hari ke inversi itu hari keempat. Oke, jadi saya menyinggung sedikit ketika saya menyampaikan ada penanda inversi nomor 5 itu, verb ing atau verb 3 yang agak panjang. Tapi kalau di sini verb ing dan verb 3-nya nggak ada tambah-tambahnya, teman-teman. Oke, maksudnya nggak ada kelanjutannya. Karena kalau verb ing dan verb 3 agak panjang, mau menempel sama kata benda yang dijelaskan, tidak boleh di sebelumnya, tapi di setelah kata bendanya. Oke, tapi kalau dia cuma satu kata, misalkan ide yang menarik. Nah, yang menarik itu adalah interesting. Ide itu ya idea. Jadi interesting idea seperti itu. Oke. Tapi kalau dia panjang, teman-teman, tempatnya adalah di setelah kata bendanya. Seperti itu. Kemudian yang kelima itu contohnya ada oval, rectangular, square, cubic, tubular. Nah, ini ngomongin bentuk. Jadi yang kelima ini adalah
bentuk bendanya atau shape ya. Yang keenam itu adalah warnanya atau color. Contohnya ada maroon, violet, indigo, purple, silver, dan seterusnya. Misalkan yellow, red, blue, dan seterusnya. Oke. Kemudian nomor 7 ada dari mana benda itu. Atau letaknya benda itu di mana kalau dia nggak bisa dipindah-pindah ya. Contohnya adalah Menara Pisa tuh. Jadi kita bilangnya French Tower misalnya seperti jadi menara dari Prancis seperti itu. Nah, ini namanya origin atau location, jadi asal bendanya dari mana atau lokasinya letaknya di mana. Contohnya ada Japanese itu di Jepang atau dari Jepang, English dari Inggris, Canadian dari Kanada, American dari Amerika, Indonesian dari Indonesia misalkan ya. Kemudian ada apa lagi ya? Banyak lagi teman-teman. Pokoknya setiap negara, nama-nama negara itu bisa dirubah menjadi kata sifat ya. Caranya nanti ditambah-tambahi seperti ini. Kemudian nomor 8 yang terakhir untuk deskriptif ini contohnya ada wooden yang terbuat dari kayu, plastik yang terbuat dari plastik, metal yang terbuat dari logam, paper yang terbuat dari kertas, fiber yang terbuat dari serat. Nah, ini masuk ke material atau bahannya bendanya. Oke. Dan ini tidak perlu dihafal. Pokoknya nanti untuk latihan teman-teman foto dulu ya, teman biar gampang ketika latihan bisa melihat catatan. Nah, nanti tetap ketika teman-teman ada waktu disalin ya, teman-teman supaya lebih terekam, lebih teringat walaupun tidak menghafal, hafal sendiri nanti. Nah, itu tadi adalah jenis adjektif yang kedua, teman-teman. Sekarang ke jenis adjektif yang ketiga atau yang terakhir. Namanya noun adjunct, ada juga yang nyebutnya noun adjective. Ya, jadi ini adalah jenis kata sifat yang wujudnya atau dibuatnya itu dari kata benda. Jadi kata sifat tapi dari kata benda. Atau kalau teman-teman menemukan kata benda tapi mencuri penggunaannya kata sifat atau fungsinya kata sifat, nah itulah yang disebut dengan noun adjunct, teman-teman. Nah, noun adjunct ini bisa dibuat dari dua jenis kata ya. Yang pertama adalah noun atau kata benda murni. Ada juga yang dibuat dari gerund, kata benda yang dibuat dari kata kerja. Jadi ada kata kerja itu bisa dibuat jadi kata benda. Nah, kalau sudah jadi kata benda namanya gerund ya, teman-teman. Gerund itu bisa juga jadi noun adjunct, teman-teman, atau kata benda yang menjelaskan benda lain, seperti itu. Contoh yang dari kata benda murni dulu. Contohnya adalah bookshelf, rak buku. Kalau saya bilang ke teman-teman, guys, saya beli rak buku, misalnya teman-teman yang jual nih, pasti saya diambilkannya atau diantarkannya misalkan ya, itu pasti rak, bentuknya rak, bukan buku, teman-teman. Oke. Sama juga kayak pencil case, kotak pensil. Saya ke toko alat tulis, saya bilang ke bapaknya, "Pak, saya beli kotak pensil." Nah, pasti sama bapaknya diambilin kotaknya, bukan pensilnya, ya. Kemudian yang terakhir baby powder, bedak bayi. Kalau kita pergi ke toko mau beli bedak bayi, tidak mungkin sama bapak yang jaga toko itu dikeluarin bayinya. Pasti yang dikeluarin adalah bedak, ya, teman-teman. Nah, kata buku di rak buku, kata pensil di kotak pensil, dan kata bayi di dalam bedak bayi itulah yang disebut dengan noun adjunct atau noun adjektif seperti itu. Jadi kata benda tapi dia mencuri fungsinya kata sifat, teman-teman. Fungsinya kata sifat tadi kan menjelaskan kata benda. Nah, ini berarti ada kata benda tapi menjelaskan kata benda lain. Seperti itu. Nah, untuk kata benda intinya itu ya yang di setelahnya itu, yang wujud bendanya ya, teman-teman. Nah, selain kata benda murni, ada juga kata benda yang dibuat dari gerund ya, atau dibuatnya dari kata kerja, verb ing, teman-teman. Nah, itu juga bisa menjadi noun adjunct. Walaupun gerund juga bisa jadi noun inti ya. Misalkan jadi wujud dari benda itu entah di subjek, entah di objek. Tapi juga bisa dia menjadi penjelasnya saja. Contoh, running shoes, sepatu lari. Nah, kalau saya bilang sepatu lari, wujudnya pasti sepatu, teman-teman. Bukan lari ya. Kemudian yang kedua contohnya ada washing machine, mesin cuci. Nah, wujudnya pasti mesin, bukan cucian seperti itu ya. Kemudian ada dining table, meja makan. Sama, meja makan itu wujudnya meja, bukan makan, seperti itu. Nah, running shoes, washing machine, running, washing, dining di kata-kata di frase tadi gabungan tadi itu adalah namanya noun adjunct ya, karena dia menjelaskan kata
benda setelahnya saja, seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, nggak perlu dihafal, silahkan difoto dulu supaya nanti latihan lebih gampang ya, teman-teman bisa sambil lihat foto, tapi tetap nanti saya sarankan untuk ditulis supaya nggak hilang seperti itu. Oke. Dan juga kalau mungkin ada pertanyaan silahkan teman-teman sebelum lanjut ke contoh soal. Sama silahkan difoto. Others pakai S termasuk apa ya, Mister? Oke. Others yang pakai S ya, teman-teman, itu bukan adjektif. Kecuali kalau ada tanda petiknya. Oke. Jadi kalau others aja, itu kelas katanya adalah pronoun atau kata ganti. Artinya yang lain, sama sih artinya dengan the other, another itu. Artinya yang lainnya, kalau saya ngomongin misalnya orang nih, misalkan beberapa orang ada di luar, yang lainnya itu di dalam. Nah, saya bilangnya some people are outside, others are inside. Jadi others are langsung diikuti predikat karena itu pronoun atau kata ganti, teman-teman. Beda dengan other, another, the other sama the other. The others juga sama yang ditambah s itu ya, itu adalah pronoun atau kata ganti, bukan kata sifat. Seperti itu. Gimana, Miss? Dapat maksud saya? Jadi others itu kelas katanya adalah kata ganti, bukan kata sifat. Kecuali kalau ada tanda petiknya ya, teman-teman. Kalau ada tanda petiknya itu jadi kata sifat, nanti jadi kepemilikan. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, that's good. Sambil dicatat ya, teman-teman, untuk informasi kecil-kecil seperti atau pecahan-pecahan seperti ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama, sebentar ini saya hapus dulu. Oke, kita lanjut ke contoh soal pertama. Sebenarnya caranya sama ya, jadi teman-teman analisa secara sentencing dulu, kelengkapan subjek predikat, dan kalau ada conjunction, teman-teman cek dulu di soal, oke? Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada verb 2, yaitu aroused, ya teman-teman. Subjeknya adalah social crusade, kata bendanya di crusade-nya itu. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah, sudah tidak ada conjunction, tidak ada subjek lagi ataupun predikat. Berarti ya sudah teman-teman lengkap. Ya, kalimatnya sudah terdiri dari subjek dan predikat. Nah, di titik-titik di situ karena titik-titiknya di bagiannya subjek ya atau sebelumnya kata benda, ya sudah yang bisa menjelaskan kata benda di sebelumnya itu hanyalah kata sifat. Jadi kita carikan A, B, C, D yang kata sifat. Dan kata sifat di A, B, C, D ternyata cuma satu, teman-teman. Ada yang masih ingat? Yang mana kata sifat di antara A, B, C, D? Nothing. Yang no. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alfa, ya teman-teman. Kalau teman-teman tadi yang mengfoto, boleh dicek di sebelahnya numeral kardinal, ya. Di situ ada coret-coretan no. No itu sama dengan zero, teman-teman. Artinya tak satu pun. Dia adalah kata sifat. Nah, hati-hati dengan yang bravo sama yang delta. Nothing sama none itu kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Nah, kalau kita masukkan kata ganti di titik-titik, nanti subjeknya double. Jadi ada nothing atau ada none dengan social crusade. Ada kata benda sama kata ganti. Nggak boleh. Kalau di subjek sudah ada kata benda, jangan dimasukkan kata ganti. Kalau sudah ada kata ganti, jangan dimasukkan kata benda. Seperti itu. Ya. Kalau yang Charlie itu keterangan. Nah, besok kita akan pelajari keterangan ini ya, teman-teman. Intinya adalah yang tadi saya bilang, di situ adalah tempatnya kata sifat, karena di setelahnya ada setelahnya titik-titik ada kata benda yang tempatnya di subjek. Nah, karena titik-titiknya sebelum kata benda itu adalah tempatnya kata sifat. Dan A, B, C, D kata sifat cuma satu, yaitu yang alfa. Oke, berarti jawabannya yang alfa ya, teman-teman. No itu contohnya lagi, misalnya saya mau bilang, saya tidak punya waktu. Itu bahasa Inggrisnya adalah I have no time. Saya tidak punya teman misalnya ya, I have no friends. Kemudian misalkan kalau saya tidak punya uang misalnya, I have no money. Nah itu kan ada no friends, no money. Sama kayak kita bilang, I have one friend, I have two friends misalnya. Jadi dia
sama, menjelaskan jumlah dari bendanya. Yang menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat. Ya, jawabannya yang alfa, teman-teman. Kemudian contoh kedua, caranya sama cari predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ setelah koma ada auxiliary verb, yaitu can achieve, right? Nah, kita cek apakah sudah ada subjek. Hati-hati dengan kata greyhound, teman-teman. Greyhound itu memang kata benda, ya, dan tepatnya di sebelumnya predikat, tapi itu bukan subjek. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya itu ada satu koma. Subjek dan predikat itu satu kesatuan, teman-teman. Nggak boleh dipisah. Dua-duanya sama-sama pentingnya di dalam kalimat. Oke? Nah, subjek predikat itu nggak boleh dipisah satu koma, tapi kalau dua koma itu malah boleh. Nah, nanti yang informasi yang ada di dalam dua koma itu namanya apositif. Kalau kita hapus nggak masalah. Seperti itu. Nah, itu jadi hanya apositif atau informasi tambahan saja yang greyhound-nya itu, teman-teman. Nah, intinya adalah kita butuh subjek dan satu koma lagi. Seperti itu. Dan di pilihan A, B, C, D yang ada koma itu cuma satu, yaitu yang delta. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta, teman-teman. Oke. Jadi hati-hati ya, subjek dan predikat tidak boleh dipisah satu koma. Tapi kalau dua malah boleh. Oke. Nah, nanti kalau dibaca the fastest dog, the greyhound can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan jenis anjing tercepat namanya adalah greyhound bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Kemudian yang terakhir contohnya, caranya sama, cari predikat dulu teman-teman. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat is, subjeknya adalah Rache. Kemudian ada conjunction that yang mana dia sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Oke, nah ini keunikan dari atau spesialnya conjunction that, who sama which yang artinya yang. Kalau teman-teman masih ingat ketika kita di chapter 2 ya, membahas mengenai conjunction. Nah, conjunction itu dibagi menjadi dua, ada fan voice sama selain fan voice. Nah, di selain fan voice itu ada yang saya tebelin dan saya miringin, yaitu eh, which, who sama that yang artinya yang. Jadi keunikannya ternyata udah keluar di sini ya, teman-teman. Jadi that, which, who itu bisa merangkap sekaligus menjadi subjek atau bisa langsung diikuti sama predikat. Contohnya ini, seperti itu. Jadi kalimat ini sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Seperti itu. Nah, kalau kita cek A, B, C, D, yang alfa itu ada kata sifat e. Nah, ini kalau kita masukkan ke titik-titik nggak masalah, ya. Tapi kita tahan dulu, jangan buru-buru dulu. Kita cek yang lain dulu, siapa tahu ada jawaban selain yang alfa. Kalau yang Bravo ada subjek it, ada predikat is, tapi nggak ada conjunction lagi. Kalau mau kalimatnya ada 3 subjek predikat, maka harus butuh 2 conjunction. Sedangkan di soal cuma ada 1, di Bravo nggak ada. Berarti nggak bisa ya Bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction, tapi nggak ada subjek predikat lagi. Nanti kalimatnya kalau Charlie kita masukkan titik-titik, ada 2 subjek predikat dan 2 conjunction. Nggak selesai nanti kalau diartikan. Ya, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta sama kayak yang bravo, di situ ada predikat lagi, teman-teman, tapi nggak ada conjunction lagi ya, delta nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, a rache is a wheel or bar that can move in only one direction. Sebuah kunci pas, saya kalau menyebutnya kunci pas ya, itu peralatan buat buka apa bannya mobil kalau saya nggak salah ya teman-teman. Jadi kunci pas itu merupakan sejenis alat yang berbentuk roda atau batangan yang hanya bisa bergerak di satu arah saja. Kalau diartikan seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada langsung saja kita ke latihan. Jadi kita praktekkan teori tadi ke latihan soal, teman-teman. Di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan dikirim di chat jawabannya sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa ya. Beda juga nggak apa-apa. Ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Kita cek ya, teman-teman. Seperti biasa, predikat adalah target pencarian pertama ya. Di situ ada is also known, jadi auxiliary verb ya. Itu adalah predikat, subjeknya adalah kata benda state, artinya negara bagian. Kemudian ada conjunction because, subjeknya adalah Yoming women, predikatnya adalah were. Nah, berarti sudah lengkap subjek predikat, conjunction, subjek, predikat. Kita cek pilihan A, B, C, D satu-satu ya. Yang alfa ada kata sifat the, kemungkinan alfa bisa kita tahan dulu. Yang bravo ada predikat lagi, nggak ada conjunction lagi, nggak bisa ya. Kemudian yang Charlie ada conjunction lagi, tapi tidak ada subjek predikatnya lagi. Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta, nah as itu kelas katanya ada dua, teman-teman. Kelas katanya bisa conjunction, bisa preposition. Kalau conjunction artinya ketika ya, nggak bisa kita masukkan ke titik-titik karena sudah ada conjunction di soal dan subjek predikatnya udah lengkap dua. Kalau kita masukkan conjunction kita butuh subjek predikat lagi nanti. Nah, kalau dia preposition, kita masukkan di titik-titik ini, kata benda state akan berubah menjadi keterangan. Yang mana kita nanti malah akan kehilangan satu subjek dan nggak jadi kalimat malahnya. Berarti delta juga nggak bisa, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha. Oke. Jadi nanti kalau dibaca, the state of Wyoming is also known as the equality state because Wyoming women were the first in the nation to vote. Jadi negara bagian Wyoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan karena wanita-wanita di Wyoming merupakan yang pertama kali di bangsa itu untuk mengikuti pemilu. Seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut lagi, teman-teman. Nomor berikutnya silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 seconds over. Dicoba dulu dikirim di chat ya jawabannya, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama ya. Cari predikat di situ ada begin itu verb 2. Subjeknya adalah adult education, kata bendanya di education ya, dijelaskan dengan noun adjunct juga ya, itu adult. Nah, sebelumnya ada conjunction although, teman-teman. Conjunction subjek predikat. Kita cek setelah titik-titik itu ada has taken, itu predikat lagi ya, auxiliary verb. Subjeknya adalah chief growth. Nah, berarti ada conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Sudah lengkap, teman-teman. Sentencing nggak ada masalah. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, yang alfa itu kata sifat, kemungkinan alfa bisa kita tahan dulu. Yang bravo ada conjunction, ada subjek lagi, tapi nggak ada predikat lagi. Nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada conjunction lagi, nah nanti ada dua conjunction, dua subjek, dua predikat, kita kehilangan satu subjek predikat lagi. Charlie nggak bisa. Yang delta ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction. Delta nggak bisa ya. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, although adult education in the United States began in colonial times, its chief growth has taken place since the 1920s. Kalau diartikan, meskipun pendidikan orang dewasa di Amerika Serikat berawal atau bermula di zaman penjajahan, eh, pertumbuhan pokoknya atau pertumbuhan utamanya telah terjadi sebenarnya sejak 1920-an. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Number 6, dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis ya, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, nggak perlu takut salah, it's okay. Sedapatnya dulu. Baik, ada jawaban delta, delta dan saya lihat semua menjawab delta. Oke, kita cek. Cari predikat di situ kalau ada has been ya, auxiliary verb, kemudian subjeknya adalah chief material, artinya bahan pokok atau bahan utama seperti itu. Ada conjunction but, fanboys di situ ada koma sebelumnya, berarti itu menghubungkan dua subjek predikat. Setelah but ada subjek metal and stone, predikatnya adalah have been used ya. Nah, berarti sudah lengkap subjek predikat, koma, conjunction subjek predikat. Nah, berarti di sini kita cek aja ABCD ya. Yang alpha ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction lagi, alpha nggak bisa. Bravo ada conjunction lagi, tapi nggak ada subjek predikat lagi, Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada predikat lagi, was, tapi nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Ya sudah, satu-satunya jawaban adalah delta, itu kata sifat ya. Kalau kita masukkan ke titik-titik nggak apa-apa. Kata sifat memang tempatnya di sebelum kata bendanya. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca historically, the chief material for making furniture has been wood. But metal and stone have also been used. Jadi dalam sejarah, bahan pokok untuk pembuatan perabotan itu kayu. Namun logam dan batu juga pernah digunakan. Seperti itu. Oke, nice teman-teman. Lanjut lagi ke number 7. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim dulu di chat. Ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semua menjawab delta. Baik, kita cek bersama, cari predikat dulu. Ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata dates, artinya berasal atau berawal gitu ya, atau bermula. Subjeknya adalah kata benda map, artinya peta. Dan sudah lengkap, jadi ada subjek dan predikat. Kita cek aja pilihan A, B, C, D. Yang alpha, nah ini ada verb 3 tapi dia panjang teman-teman. Kalau verb 3 itu panjang, tempatnya nggak boleh di sebelumnya kata benda tapi setelah kata bendanya. Kenapa? Karena ini nanti jadi penanda inversi teman-teman. Ya, sedangkan di soal itu subjek predikatnya urut, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek lagi, predikat lagi, dan tidak ada conjunction untuk menghubungkan kedua subjek predikat nanti ya. Berarti bravo nggak bisa juga. Yang Charlie sama dengan yang alpha, itu ada verb 3 yang dia agak panjang, tempatnya di sebelum subjek nanti jadi penanda inversi. Sedangkan di soal subjek predikat tidak diinversi, berarti Charlie nggak bisa teman-teman. Oke, ya sudah, berarti jawabannya delta ya. Nah, di situ ada determiner the, urutannya kata sifat pertama itu determiner teman-teman. Kemudian yang kedua dan yang ketiga ini miliknya deskriptif atau jenis kata sifat kedua. Yang pertama menunjukkan umur, jadi ini nomor 3 ya, umur itu. Kemudian yang berikutnya ada participle, dia bentuknya verb 3, yang mana dia masuk ke dalam kategori setelah umur, ya keempat. Jadi lanjutannya seperti itu. Jadi ini sudah urut ya. Ya sudah, berarti jawabannya delta. Nanti kalau baca, the oldest known map dates back to about 3000 before century atau before Christ. Nah, nanti kalau diartikan peta tertua yang pernah diketahui berasal dari sekitar 30.000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nice, number 8 ya. Dicoba dulu, silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis.
Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta. Oke, antara alfa atau delta ya. Kita cek bersama teman-teman. Di situ kita cari predikat di soal ada kata are cold. Oke, di situ ada are cold. Kemudian subjeknya adalah depressions ya. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ya. Jadi cuma ada satu subjek satu predikat, intinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita cek ABCD, kita cek satu-satu. Yang alfa itu ada predikat lagi yaitu are, tapi tidak ada conjunction ya, teman-teman di soal ataupun di alfa nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, nah ini bonus. Diingat-ingat teman-teman lagi ya. Kalau ada titik-titik di paling depan, kemudian di pilihan ganda ini diawali oleh predikat jangan dipilih. Oke, karena di soal structure TOEFL semuanya kalimat atau soal pasti berakhiran dengan titik, teman-teman. Yang artinya apa? Artinya predikat tidak pernah muncul di awal kalimat. Walaupun ada inversi pun pasti sebelum predikat ada penanda inversinya. Jadi nggak mungkin predikat muncul di paling depan seperti itu. Oke. Berarti bravo jangan dipilih. Kalau yang Charlie ada conjunction where, sedangkan di soal subjek predikatnya cuma satu, teman-teman. Nggak boleh kita masukkan conjunction, ya. Kalau yang delta itu ada kata sifat deep untuk menjelaskan kata benda depression. Nah, nggak apa-apa ya, teman-teman. Kita tahan. Berarti sudah berarti jawabannya yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, deep depressions on the ocean floor are called trenches. Kalau diartikan cekungan yang dalam di dasar laut disebut palung. Seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut lagi ke number 9. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, teman-teman. 30 detik sudah habis. Oke, ada jawaban Alfa, ada juga Charlie. Nice. Antara Alfa atau Charlie ya. Kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, predikat dulu yang dicari. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada kata kerja rejected, itu verb 2 karena dia punya objek ya. Subjeknya nggak boleh cuma satu koma. Harus carikan koma lagi. Nah itu, koma berarti subjeknya futurism. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ya, teman-teman. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha ada adjective an. Kita pastikan setelah titik-titik ada kata benda ya, karena an ini selalu membutuhkan kata benda. Kalau ditarik dari depan ke belakang setelah titik-titik ada kata benda yaitu movement, teman-teman. Berarti kalau kita masukkan an kemungkinan bisa, jadi kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada conjunction that, tapi nggak ada subjek predikat lagi, nggak boleh ya. Kalau yang Charlie ada conjunction that, ada subjek it, ada predikat was. Nah, hati-hati. Balik ke nomor berapa tadi ya, teman-teman. Jadi kalau ada conjunction that, kemudian which, kemudian who yang artinya yang, ya. Jadi which, who, that itu atau yang artinya yang, itu kalau misalkan predikatnya menggunakan to be ya, teman-teman, to be sendirian atau to be yang nggak punya arti itu. Nah, maka subjeknya harus hilang. Ya, makanya kalau di Jaksel itu which is itu nggak apa-apa, itu benar teman-teman. Ya, bukan which it is tapi which is. Seperti itu. Oke, jadi langsung diikuti is. Langsung diikuti predikat. Kenapa? Karena conjunction-nya merangkap sekaligus menjadi subjek. Oke. Nah, bisa dibilang yang Charlie ini double subjek. Jadi conjunction-nya sekaligus menjadi subjek, ditambahi subjek lagi. Nah, Charlie nggak bisa, teman-teman. Nah, untuk penjelasan lebih dalam mengenai that nanti, atau conjunction yang penggunaannya khusus nanti, kita pelajari di hari ke-10. Ya. Yang penting teman-teman ingat-ingat, kalau that sama which sama who, yang artinya yang itu ya, predikatnya berupa to be, yang berdiri sendiri, maka subjeknya harus hilang. Pasti langsung that is, that are, which is, which are, misalnya seperti itu. Oke, berarti Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta ada predikat lagi was, tapi nggak ada subjeknya lagi, tidak ada conjunction. Delta nggak bisa ya, teman-teman.
Ya sudah berarti jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan futurism, sebuah gerakan seni di awal abad ke-20 menolak semua tradisi-tradisi dan berupaya untuk meramaikan kehidupan modern dengan cara menekankan pada mesin dan gerakan. Kurang lebih seperti itu ya artinya, teman-teman. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Oke, ada jawaban bravo dan saya lihat semua menjawab bravo. Kita cek bersama, cari predikat seperti biasa. Di situ ada magnified, artinya memperbesar. Subjeknya adalah teleskop ya. Sudah tidak ada subjek predikat lain selain mereka. Berarti ya sudah kalimatnya lengkap, teman-teman. Kalau kita cek pilihan ABCD, yang alpha ada conjunction that. Nggak bisa ya, kalau subjek predikat cuma satu, nggak boleh dimasukkan conjunction. Yang bravo ada kata sifat the, nanti dia menjelaskan kata benda teleskop. Jadi kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi. Nah, hati-hati teman-teman. This, kalau dia berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya, ini bukan kata sifat. Dia adalah kata ganti. Jadi this itu bisa kita bilang this book. Buku ini. Nah, ini kata sifat this-nya karena ada kata benda setelahnya. Oke. This expensive book, buku yang mahal ini. Nah, itu juga this-nya kata sifat. Tapi kalau this berdiri sendiri seperti ini, nggak ada kata benda setelahnya, otomatis dia adalah kata ganti. Artinya sama-sama ini ya, tapi beda penggunaan atau beda fungsi karena beda kelas kata, seperti itu. Nah, intinya sudah ada subjek predikat, di soal juga sudah ada subjek predikat. Nah, kalau ada dua subjek predikat, kita nanti butuh satu conjunction. Sedangkan di soal nggak ada conjunction, di pilihan Charlie juga nggak ada. Ya sudah, Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta ada conjunction where tapi tidak ada subjek predikat lagi. Nggak boleh kita masukkan conjunction jika subjek dan predikat hanya ada satu. Ya sudah berarti jawabannya bravo ya. Nice teman-teman. Nanti kalau diartikan teleskop dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 33 kali ukuran asli mereka. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 12. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke. 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban Charlie, Charlie, dan semua menjawab Charlie. Kita cek teman-teman. Cari predikat dulu, di situ ada kata rest, propasias ya. Subjeknya adalah authority, artinya otoritas, maaf. Kemudian ada conjunction who yang dia sekaligus menjadi subjek ya. Karena setelahnya ada predikat yaitu is elected. Nah, berarti sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kita cek aja pilihan A, B, C, D satu-satu. Yang alpha ada predikat lagi is, nggak butuh predikat lagi ya, karena nanti kita akan butuh conjunction. Sedangkan di soal sudah cukup, conjunctionnya cuma satu karena menghubungkan dua subjek, dua predikat. Alpha nggak bisa, kita masukkan predikat lagi ya. Kalau yang bravo ada conjunction lagi, that, selain who ya. Tapi nggak ada subjek predikat lagi. Nanti ada dua conjunction untuk dua subjek, dua predikat. Nggak bisa, teman-teman. Berarti bravo nggak bisa. Yang Charlie itu ada kata sifat, kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang delta ada subjek lagi, ada predikat lagi, nggak ada conjunction lagi, delta nggak bisa. Berarti jawabannya Charlie ya. Nanti kalau dibaca, the executive and administrative authority in the United States government rests with a president who is elected for a 4-year term. Kalau diartikan,
otoritas administratif dan eksekutif di pemerintahan Amerika Serikat berada pada seorang presiden yang terpilih untuk 1 kali 4 tahun masa jabatan. Seperti itu. Oke, nice teman-teman. Lanjut lagi ke number 13. Dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban bravo, bravo, dan semua menjawab bravo. Kita cek bersama. Cari predikat, di situ ada verb 1 yaitu at, teman-teman. Subjeknya adalah angles, artinya sudut ya. Sudah ada subjek, sudah ada predikat, kita cek pilihan ABCD. Yang alpha ada conjunction if, sedangkan di soal subjek predikat hanya 1 ya. Alpha nggak bisa. Yang bravo ada keterangan yang menunjukkan jumlah, yaitu the three. Kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada three of, nah hati-hati teman-teman. Kata benda penjumlah yang tadi ya, itu kalau nggak ada kata benda setelahnya nabrak preposisi langsung, ini bisa. Nah tapi ada syaratnya ya. Syaratnya nanti misalnya ada some of beberapa dari, kemudian ada most of hampir semua dari, kemudian one of misalkan. Nah ini setelahnya nggak boleh langsung diikuti kata benda teman-teman. Harus ada teman-temannya the dulu. Jadi misalkan the atau atau an gitu ya. Atau misalkan lagi ada, intinya butuh determiner lagi. Nggak boleh langsung kata benda. Seperti itu. Sedangkan kalau yang Charlie nanti kita masukkan titik-titik. Setelah of langsung kata benda yaitu angles. Nah itu harusnya ada the-nya dulu. Jadi three of the angles. Itu boleh. Oke, kalau nggak ada the-nya nggak bisa, teman-teman. Berarti Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta ada predikat lagi yaitu are, tapi nggak ada conjunction, delta nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang bravo ya. Nah nanti kalau dibaca, the three angles of any triangle always add up to 180 degrees. Jadi ketiga sudut dari segitiga apapun selalu berjumlah hingga 180 derajat ketika ditambah. Seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Baik, ada jawaban alfa, alfa, dan semua menjawab alfa. Kita cek teman-teman. Cari predikat, ada is, sebelumnya ada koma. Cari koma satu lagi. Nah, berarti subjeknya sebelumnya itu ya, yaitu red clover. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Kalau kita cek ABCD, kita cek satu-satu ya. Yang alpha itu ada kata sifat the untuk menjelaskan kata benda clover. Kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada predikat lagi teman-teman, yaitu is lagi tapi nggak ada conjunction ya. Bravo nggak bisa. Yang Charlie sama ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Yang delta ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi. Delta nggak bisa teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya alpha ya. Nah nanti kalau dibaca the red clover high in protein content is an extremely important leguminous hay and pasture plant of the eastern United States. Kalau diartikan apa namanya, semanggi merah gitu ya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia satu-satu itu, semanggi merah yang tinggi kandungan proteinnya merupakan sejenis alang-alang kacang-kacangan yang sangat penting dan tanaman gurun yang berasal dari Amerika Serikat bagian timur. Seperti itu. Oke, nice.
Terakhir teman-teman, nomor 15. Jangan takut salah, tapi hati-hati ya, di sini ada jebakan. Dicoba dulu, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Baik, ada A, B, sama C. Lengkap ya. Kurang satu, delta. Berarti kita cek bersama aja. Cari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb SES, yaitu kata helps ya. Subjeknya adalah, nah hati-hati. Sebelum kata helps itu memang ada kata benda ya, yaitu wooden buildings. Itu kata benda teman-teman. Oke. Nah, cuman kata bendanya di sini jamak, ada S-nya. Sedangkan predikatnya sudah pakai S, verb SES. Verb SES itu dipakai untuk sebagai predikat untuk subjek yang jumlahnya tunggal. Nah, berarti wooden buildings di sini bukan subjek karena dia jumlahnya jamak. Oke. Ini adalah objeknya sesuatu di titik-titik dan kita masih kehilangan subjek ya, teman-teman. Nah, subjek yang atau objek ya, intinya jenis kata benda yang boleh memiliki objek itu hanya kata benda yang dibentuk dari kata kerja atau namanya adalah gerund. Nah, gerund itu verb ing, teman-teman. Oke. Cari ABCD yang dia verb ing saja. Nah, jelas sekali ya, berarti jawabannya adalah yang alfa. Kalau yang bravo nanti painted itu verb 3. Verb 3 ketika dia menjelaskan kata benda, berarti kata bendanya tetap, teman-teman, ya, yaitu buildingsnya. Karena yang bisa verb atau kata kerja yang bisa jadi kata benda itu hanya verb ing. Verb 3 itu fungsinya hanya bisa jadi kata sifat saja. Oke. Nah, kalau dimasukkan kata sifat di sini, nanti buildingsnya tetap jadi subjek. Yang mana nggak bisa. Kalau subjeknya jamak, predikatnya ya verb 1 harusnya, bukan verb SES, teman-teman. Oke, berarti bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie the paint, paint di sini kata benda bukan kata kerja ya, teman-teman. Artinya cat atau pewarna seperti itu. Nah, kalau kita masukkan kata benda di sini memang benar dia akan menjadi subjek, teman-teman. Tapi kata benda itu tidak boleh diisi kata benda lagi setelahnya. Maksudnya frase seperti ini ya, adjective noun nggak boleh. Oke, karena nanti mereka posisinya berdiri sendiri-sendiri. Yang kata benda wooden building sendiri, the paint berdiri sendiri alias nanti double subject. Oke, atau bisa dibilang kata benda itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Hanya kata benda yang dari jenis gerund saja atau verb ing ya, yang bisa punya objek. Gerund itu verb ing, teman-teman. Charlie nggak bisa. Kalau yang delta itu memang ada gerundnya yaitu painting. Oke, tapi ada preposition juga by di situ. Masih ingat? Preposisi diikuti objek itu nanti akan berubah menjadi keterangan. Jadi by sampai kata buildings menjadi keterangan. Nah, otomatis kita kehilangan subjek, nggak bisa. Kalimat itu harus ada subjek predikat. Seperti itu. Nah, ya sudah, berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca ya painting wooden buildings helps to protect them from damage due to weather. Kalau diartikan mengecat bangunan-bangunan yang dibuat dari kayu membantu untuk melindungi mereka dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor cuaca. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai kata sifat ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah kiranya sudah lengkap subjek predikat di soal, kemudian di pilihan ganda juga nggak butuh conjunction subjek predikat lagi ya, ya sudah, berarti itu phrasing, teman-teman. Kalau misalkan titik-titiknya berada di sebelum kata benda, nah itu adalah tempatnya kata sifat. Cari ABCD yang kata sifat, seperti itu. Nah, dari latihan dan pembahasan singkat tadi mungkin ada pertanyaan dulu, silakan sebelum saya tutup, teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan ada pertanyaan, silahkan japri saya. Oke? Baik, thank you so much for having me tonight, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone Thank you, and Sir. have a great trip.